Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai tahapan pengembangan proyek multimedia. Menurut Suyanto, di tahun 2003, ada beberapa tahapan dalam mengembangkan sistem multimedia, yaitu mendefinisikan masalah, studi kelayakan, analisis kebutuhan, merancang konsep, kemudian merancang isi, merancang naskah, merancang grafik, memproduksi sistem, kemudian menguji sistem, menggunakan sistemnya, dan memelihara sistem. Selanjutnya, secara umum, alur proses produksi multimedia adalah yang pertama adalah pre-production atau praproduksi, kemudian production atau proses produksi, kemudian post-production atau pasca produksi. Kita akan bahas satu persatu untuk alur proses tahapannya. Yang pertama adalah pre-production. Nah, pada umumnya tahapan pre-production ini akan menyita banyak waktu yang cukup lama, bahkan perbandingannya bisa mencapai 75%. Secara singkat, praproduksi ini adalah menentukan ide cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita. Selanjutnya dibuatlah storyboard untuk menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih detail. Dibuat karakter tokoh dan background awal, kemudian membuat keyframe-nya. Selanjutnya ada test shot, yaitu sebuah rangkaian pendek gambar yang dirender dengan full color untuk memastikan teknik pergerakan dan renderingnya. Kemudian sebelum proses cel animation dimulai, dibutuhkan konsep cerita yang harus dibuat dalam bentuk narasi. Nah, di dalam pre-production ini ada beberapa tahap secara rinci, yaitu konsep definition, kemudian design, production plan, documentation, assemble team, building prototype, clear rights, dan client sign off and funding. Pada prinsipnya, proses ini itu meliputi proses penuangan ide ke dalam proposal produk. Di dalam proposal ini harus memuat yang namanya perencanaan produk, perencanaan proses produksi, kemudian penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, kemudian pengurusan hak ciptanya, penandatanganan kontrak, kemudian pembiayaannya. Selanjutnya di tahapan production atau proses produksi. Nah, di tahap produksi ini adalah tahap ketika proyek multimedia dirender. Kemungkinan terjadi berbagai masalah seperti file grafis hilang dari server atau mungkin lupa mengirimnya. Kemudian suara hilang ataupun hard disk mengalami crash. Nah, di bagian ini ada beberapa tahapan, yaitu pemrosesan bagian isi, kemudian pengintegrasian isi dan software, merevisi isi dan software, membangun atau membuat versi alpha, mengevaluasi, kemudian merevisi berdasarkan evaluasi tadi. Yang pertama di pemrosesan isi ini terdiri dari tahapan proofing, editing, assembly, formatting, compression, menyesuaikan dengan isi, tujuan, pesan yang mungkin juga pengguna dari produk ini. Kemudian pengintegrasian isi dan software harus memudahkan pelanggan atau pengguna untuk mengakses atau menggunakannya, serta software dalam produk multimedia yang digunakan harus update. Selanjutnya merevisi isi dan software ini mengikuti dengan desain akhir. Produk yang terbaik biasanya hasil dari umpan balik yang berkesinambungan dan modifikasi yang diimplementasikan pada seluruh proses produksi. Kemudian membangun atau membuat versi alpha. Ini ditetapkannya fungsionalitas. Sebagian besar di tahap ini melengkapi implementasi, kemudian mengintegrasikan semua modul-modul yang diperlukan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi. Ini mengevaluasi setiap hambatan yang terjadi. Hasil evaluasi harus dibuat catatannya dan catatan antisipasinya karena ini penting untuk pegangan proyek berikutnya yang akan dibahas pada saat memulai proyek selanjutnya. Kemudian merevisi software dan isi ini berdasarkan evaluasi. Jadi temuan-temuan yang dijadikan acuan untuk merevisi kekurangan baik itu berupa software ataupun isinya atau konten produk multimedia. Nah, jika dijelaskan secara rinci di dalam proses production ini terdiri dari tahapan seperti content creation, content processing, software creation,
integration of content and software, kemudian revise design, freeze design, revise content and software according to final design, kemudian build alpha version, first testing, evaluation, kemudian revise software and content based on evaluation, kemudian build beta version. Selanjutnya untuk post-production atau pasca produksi. Nah, proses ini terdiri dari proses pengujian beta version, mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan pada hasil pengujian versi beta. Nah, di tahapan ini merilis Golden Master atau final product dari produk multimedia dan menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Kemudian produk dengan tahap Golden Master ini nanti yang akan dipasarkan, dipublikasikan melalui multimedia communication yang memungkinkan. Nah, secara ringkasnya, post-production ini berarti ada tahapan seperti beta testing, evaluation, revise software and content, release Golden Master, and archive all production material. Kita perlu melakukan checklist kembali setiap item yang telah dibuat sebelumnya, kemudian melakukan uji coba beberapa kali. Kemudian menyediakan manajemen kesalahan yang baik untuk menghindari loop umpan balik yang tidak selesai-selesai. Selanjutnya mengembangkan skema yang menentukan nomor dan durasi siklus persetujuan klien sehingga setiap ada perubahan dari yang telah disepakati klien, ini harus dikenai biaya tambahan. Kemudian pertimbangkan sarana penyimpanan data dan transformasi data kepada klien dari setiap perkembangan proyek. Kemudian tentukan penamaan file multimedia jika file berukuran sangat besar dan akan dikirimkan melalui internet. Oke, sekian pembahasan kita mengenai tahapan pengembangan proyek multimedia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.